Selamat datang di Regista. Kebetulan hari ini gue lagi mood untuk bikin video, jadi gue ngajak Jerry Arvino untuk datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol. Jerry adalah fans Arsenal mungkin paling terkenal di Indonesia karena dia selebrasi Arsenal juara setelah 22 tahun di Emirates sama Ian Wright. Itu hal pertama gini, gue kan pas Arsenal di malam City seri itu kan, gue obviously gue nggak nonton, gue tidur. Hal pertama yang gue cari pas waktu gue bangun pagi adalah gue mau lihat City menang apa kagak gitu kan. Tapi ketika gue buka sosial media, foto pertama muncul tuh foto lu sama Ian Wright beneran. Kalau kayak kan gue masih ngantuk-ngantuk kan. Jadi bukan hasilnya, lu nggak tahu. Bukan hasilnya, gue bilang, kok selebrasi si bangke juara di Itu hal yang lu nggak mau lihat sebenarnya. Arsenal juara maksudnya. Gue nggak mau lihat. Gitu. Gue nggak mau lihat. Cuman karena lo temen gue ya gue bahagia juga. Gitu. Thank you. Jadi buat teman-teman gue fans Arsenal ya, lu almarhum Rana. Iya betul. Ya. Bokapnya sampai ke ini kan, ke makamnya. Itu gue senang. Maksudnya gue senang-senang aja lah. Walaupun banyak juga fans Arsenal yang gue nggak suka ya. Seperti jalan Arsenal gue nggak suka. Udah pasti lah. Gue bilang aja udah jelas gitu. Disebut langsung. Dan juga dan dia juga nggak perlu suka sama gue juga. Menurut gue that's the beauty of fandom and banter gitu kan. Kita harus nggak saling suka memang. Dan menurut gue kalau ada yang bilang gini deh, gue fans MU, lo fans Arsenal. Gue akan ngatain tim lo ngatain tim gue. Tapi apakah gue mau terima misalnya lo bilang sama gue, udah deh kayak gue mau jadi fans MU aja. Gue bilang jangan. Jangan, nggak usah. Lo di sana aja udah. Lo di sana aja, lo di sana, gue di sini udah. Karena kalau lo jadi fans MU juga nggak seru dong. Bener. Gue mau banter sama siapa kan? Harus ada oposisi ya. Harus ada antagonisme. Antagonisme. Nah cuman sebenarnya gue pengen ngajak lo ngobrol Jar adalah menurut gue harusnya yang jadi sosok dan figur wajah fans Arsenal Indonesia itu lu. Atau orang-orang kayak lo lah gitu, orang-orang kayak lo lah. Karena gini ya, kayak apa namanya for the record, gue nggak benci sama Arsenal gitu. Dan sejarahnya fans Man United, even di Inggris ya, nggak ada rivalitas sama Arsenal. Oke, dulu zamannya Fergie sama Wenger ya, tapi kan itu kan menurut gue itu periodical, udah di situ doang gitu kan. Nah, cuman kan apa namanya sosial media kan another thing ya, another thing. Cuman gue pengen ngajak lo ngobrol adalah satu, gue pengen nanya dulu. Gue yakin lo pasti udah ngomong di tempat lain, tapi gimana ceritanya kalau bisa sampai peluk-pelukan sama Ian Wright gitu? Dan apakah lo yang nyelak dia pasti masuk abis fotoan terus lo keluar dari frame gitu kan? Atau gimana gitu? Oke. Jadi gue tadinya tuh nobar di bar Arsenal. Jadi khusus Arsenal gitu lah. Namanya Tollington itu kayak dekat Emirates ya, mungkin lo tahu juga. Mungkin 10 menit 15 menit jalan kaki. Terus itu emang nonton Bournemouth City. Game itu. Jadi gue tadinya gak bisa masuk, tapi somehow gue bisa masuk gitu. Gue nyepik security-nya lah. Terus gue masuk. Akhirnya gue nonton segala macam. Terus gue mau konten kan. Gue kan biasa konten Arsenal gitu. Nah, gue naruh mic di ini gue, di baju gue. Ini gue ceritain karena ini berkaitan sama Ian Wright. Gue taruh mic di ini gue karena gue mau konten kan, standby. Tapi gue udah mikir ini bakal hilang gak ya gitu. Udahlah gak apa-apa. Akhirnya setelah gue selebrasi beneran hilang tuh. Nah beneran jatuh entah di mana gitu. Terus gue cari di bawah-bawah gitu. Di saat hampir semua penghuni Tollington itu udah lari ke Emirates. Gitu. Pokoknya udah semua segala. Gue kan ya baru hari kedua di Inggris, kayaknya gue butuh banget tuh. Gue cari-cari nemu, magnetnya hilang tapi mic-nya ketemu, oke lah. Holy Land betul. Holy Land Lark M2. Itu mantep itu yang magnet kan. Sayang banget kalau hilang kan. Kayak gue masih lama di Inggris gitu. Ya udah akhirnya gue nemuin itu, magnetnya enggak, ya udah. Baru gue ke Emirates. Udah merinding gue. Di momen gue ke Emirates, Ian Wright di bawah. Ian Wright lagi baru datang juga kalau nggak salah habis siaran atau apa sama Arsenal Fan TV. Jadi momen gue datang ke Emirates itu ada Ian Wright. Gue mikir kalau gue misalnya mic-nya nggak hilang atau apa, mungkin gue lagi di atas karena gue duluan, atau gue duduk di tribun kan penuh banget tuh Emirates kan. Bisa jadi gue karena duluan, gue entah mencari di mana kan. Tapi dia bener-bener datang kayak bukan menyambut ya, kayak pas gue ke Emirates tuh di depan armorinya bener-bener ada Ian Wright lagi rame. Sebenarnya si Robbie Lyles FTV. Ada juga tuh Robbie. Justru dia lagi sama Robbie. Nah terus ada kerumunan, gue pikir apaan. Nah terus ada Robbie terus sama Ian Wright. Terus gue ya udah gue ngonten aja kan. Cuma gue nggak tahu gimana caranya, kayak tuh rame banget gitu. Jadi gue cuma yang gue lakukan adalah gue cuma rekam dia. Terus gue tangan gue gini nih. Jadi gue Ian sama kan dia lagu Ian right gitu. Jadi gue cuma try to reach him.
Tapi ya nggak bisa kan, karena susah gitu. Nah, ini adalah momen dimana abis itu berjalan cepet banget dan gue lupa gitu loh. Entah gimana tiba-tiba gue di Grab terus gue masuk ke pelukannya aja deh. Jadi tuh gue gak tahu kapan ya gue masuk menyelinap gitu. Lo juga gak sadar. Iya maksudnya cepet banget ya. Itu kan euforia kan. Kayak gue seinget gue terakhir gini nih. Gue berusaha nyampe gak nyampe. Terus tiba-tiba tiba-tiba gue di sama dia lah rangkulan segala macam. Gue selfie gitu. Terus karena ada banyak juga selfie depan dia, kiri kanan belakang banyak banget. Terus ada banyak kamera gue tahu. Nah, abis kamera itu sebenarnya gue tuh sempat kelempar keluar juga karena dia tuh mau ngomong yang is it okay to celebrate now gitu kan. Gue nge-post juga tuh ngeledekin celebration police kan. Jadi pas dia ngomong gitu aja orang udah kelempar juga yang lain. Setelah itu dia masih digilir ke puluhan orang lain sampai ujung, sampai atas gitu. Jadi bener-bener gantian tuh orang yang bisa ada di sebelah Ian Wright. Gue juga gak ngerti foto yang viral yang itu. Iya. Ya gitu. Berarti kan lo sebagai fans Arsenal berarti rezeki banget itu bener-bener. Dan harusnya bisa Arsenal tuh sorry ya gue potong. Arsenal tuh ngepost kan ngerekam gitu ada siapa nih. Karena semua orang kaget Ian Wright turun gunung gitu. Nah pas muka gue memuncul itu di-cut sama Arsenalnya. Nah gue baru ngeh teman gue ada bilang anak box to box namanya Nabil. Kayaknya karena apparel gue beda sama apparel Arsenal. Yang gue pakai kan Arteta kan, jadi masih Nike gitu. Nah mungkin akhirnya di-cut lah karena ada sponsorship segala. Kenapa foto itu bisa rame dan bisa aman di mana-mana? Karena ini gue ketutupan sama tangan dia kan. Jadi cuma setengah doang garis dikit. Nah jadi masih aman lah. Ternyata itu pembedanya itu juga. Gara-gara brand. Jadi pembedanya itu juga gue ngerasa gila emang. Ya, iya ini rezeki kan sih soal, dan soal timing ya berarti. Timing. Sebagai fans Arsenal berarti sebenarnya tangan Tuhan tuh menjatuhkan mic dari baju lo. Bisa jadi. Iya kan. Bisa jadi. Karena kan kalau enggak lo gak akan ketemu sama dia. Bisa jadi. Timingnya gak akan pas kan. Pas benar. Sepakat. Bener juga ya. Iya kan. Oke. Apa namanya? Gue ya itu udah lewat ya menurut gue ya. Maksud gue ya udah Arsenal juara kemarin kalah lagi Champions League udah fine gitu. Dan gue juga udah cerita di TPJS. Cuman gini, ini kan nggak tahu ya. Menurut gue ceng-cengan Arsenal ini baru akan kelar pas Piala Dunia mulai sih. Gue tadi ini kan sekarang udah hari apa nih? Hari Rabu sekarang ya. Hari Rabu ini di tag ya. Hari Rabu udah berapa hari habis Arsenal kalah Champions League masih aja rame kan, masih rame terus. Dan gue bilang ini baru akan kelar di setelah Piala Dunia mulai. Bahkan Piala Dunia mulai belum tentu langsung hype tuh. Belum tentu karena Meksiko Afrika Selatan tuh kan. Kayaknya gue setelah gue ngeliat kayaknya Brazil Maroko yang akan lumayan jadi highlight itu kayak mungkin 2 hari 3 hari di awal. Ini apa football banter itu apalagi di Indonesia itu kan sebenarnya very localized. Jadi ceng-cengan antara versi Indonesia itu tidak akan nyambung keluar gitu kalau lo bawa ceng-cengannya. Sepakat. Gitu. Cuman menurut gue belum pernah melihat ada universal hatred kepada satu klub kayak Arsenal gitu. Ya nggak cuma di Inggris doang, nggak cuma di Indonesia doang. Kemarin ada orang di Kenya bikin selebrasi tim-tim yang udah pernah juara Eropa kan. Itu buat gue juga mind blowing ya kan. Karena bener-bener universal disgust gitu kan sama satu klub. Lo sebagai fans Arsenal ngeliatnya kenapa? Nah sebenarnya gue pengen nanya ke lu sebenarnya ini karena mungkin United sempat ada di fase itu tuh kayak United versus everybody, semua orang nggak suka gitu, praktis mungkin karena iri atau apa gue juga nggak tahu ya. Jadi sebenarnya fans Arsenal harus bertanya atau berguru ke fans Man United yang udah cukup lama atau bahkan lebih lama di fase kayak gitu. Cuma kalau Arsenal sendiri kan gue juga bingung sebenarnya. Kalau misalnya quadruple gitu, kayak mana katanya mau quadruple, gue kayaknya nggak tahu, mungkin nggak terpapar siapa orang Indo yang ngomong quadruple, kayaknya nggak ada. Setahu gue ya, maksudnya kayaknya ada kalau nggak salah Evelyn deh, dia kayaknya di DPI di acaranya itu DPI, kayaknya dia sempat ngomong bercanda, tapi sisanya nggak ada yang sepede itu ngomong segala. Setahu gue kalau gue tarik itu Piers Morgan kayaknya. Dia ada ngomong itu sih. Gitu kan. Nah, ketika orang bilang bahwa Arsenal disebelin gara-gara sosok-sosoknya. Misal, ya pasti kita misalnya Coach Justin lah, misalnya karena dia kayak gimana gue gak ngerti apa, maksudnya orang gak suka Justin jadi gak suka Arsenal misalnya. Ada juga yang bilang sempat ada yang banter pas yang Arsenal lawan United, kalau Arsenal kalah gue tutup akun. Iya. Nah tahu kan lo itu. Nah itu banter itu ada yang link ilegal, streaming ilegal. Nah itu kan beruntun tuh terjadi gitu. Tapi gue nggak percaya karena itu kan di Indonesia doang. Kok ini universal gitu maksudnya? Makanya gue universal. Jadi gue nggak mungkin karena itu gitu. Ini bisa jadi salah, tapi ini cuma asumsi gue. Gue merasa
kalau Arsenal sampai menang, World of Football akan kehilangan satu objek Banter Club. Oh, iya. Yang diceng-cengin gitu. Yeah. Apalagi kalau sampai UCL, Champions of Europe Universe League nggak akan pernah dinyanyiin lagi dong gitu. Jadi gue ngerasa ini ada satu tim yang nggak menang-menang lagi 22 tahun gitu loh. Jadi ya, dan ya mungkin ditambah fans-fansnya mungkin yang gak berlebihan. Karena gue rasa kalau banter banyak kok yang berlebihan gitu. Banyak. Fans Arsenal nggak senyebelin itu menurut gue. Iya. Jadi, dan di bagian itu juga gue merasa gue tidak ngerti sih. Karena gini. Kalau lo tadi bilang dulu bahwa Man United pada berada di fase itu dibenci. Cuma itu kejadian setelah a period of dominance. Jadi setelah berkali-kali juara gitu ya, lalu ada indikasi apa Fergie suka mempengaruhi wasit. Dia punya banyak Fergie time gitu. Punya banyak pelatih lain yang emang jadi murid tadi suka ditelepon itu kan bener kan? Gitu kan. Cuman Arsenal kan baru sekali juara gitu. Dan bahkan belum juara ketika itu juara. Dan everybody kan is supposed to love underdogs gitu. Iya kan? Iya harusnya iya ya. Harusnya iya gitu. Iya karena cuman ya gue bener-bener kaget dan amazed aja sih apa namanya ngeliat itu. Tapi lo menarik bahwa ngomong bahwa ada sosok yang akhirnya menjadi wajah fans Arsenal di Inggris itu ya Piers Morgan udah satu kan. One of them ya. Udah Piers Morgan. Kalau Robbie kan bahkan fans Arsenal sendiri gak suka sama dia kan. Karena orang bilang dia tuh dapat duit gara-gara Arsenal kalah gitu kan. Nah ini menarik. Itu Bellerin yang ngomong kalau salah ya. Hertha Bellerin pernah protes soal itu. Tapi ini menarik juga. Jadi kan gue juga lumayan kesel gitu sebenarnya waktu Fan City yang air mata botol itu segala macam. Jadi gue sebenarnya mempersiapkan itu dari Indonesia. Jadi gue ngeprint dulu, ntar botolnya di sana gue ngeprint. Gue ada opsi untuk teman gue bilang yang udah di sana duluan, banyakan bang, nanti kita bagiin ke fans Arsenal di sana gitu. Jadi gue udah siap. Bahkan gue bawa di hari H Bournemouth City itu. Yang terjadi pas gue bawa ke acara nobar itu, plus di depan Emirates, memang ada fans yang minjem dong, gue mau foto sama itu gitu. Tapi gue bisa lihat ada banyak ya, gue gak bilang semua, ada banyak fans Arsenal yang gak suka sama itu. Jadi pas gue gini, terus dia kayak no gitu. Jadi kayak lebih lambangnya apa jadi botolnya? Lambangnya City. Oh City, okay. Kan sebenarnya gue mau ngebales banternya kan. Iya. Apalagi pas City seri kan disorot terus tuh si orang itu. Siapa sih namanya itu yang nangis-nangis itu. Ternyata fans Arsenal banyak yang gak peduli sama botol itu. Maksudnya bahkan banter City sendiri mereka kayak gak usah lah kayak gitu. We're the champion of England gitu loh. Jadi gue sejak hari itu gue udah gak pernah bawa dan make itu jadi konten lagi gitu. Jadi ternyata ya itu emang beda sih. Beda dan si cara banternya gitu loh. Dan menurut gue kalau lo udah juara ya, lo kan udah bodo amat sebenarnya. Ya harusnya. Lo udah bodo amat. Gue gak ngerti kenapa satu triggered banget gitu Iya semuanya. benar. Nah cuman kan akhirnya obrolan di sosial media itu kan melebar kemana-mana kan. Termasuk juga menurut gue sih banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang bilang sorry ya menurut gue Arsenal working class club gitu kayak. Gimana sih lo maksud gue gimana? How come gitu? Terus Sir Henry Norris kayak gitu. Dan Chapman kayak dan apa namanya dan mungkin karena dari pabrik gak sih? Mungkin maksudnya dia pikir iya semua klub bola Inggris semuanya dari pabrik semua gitu. Mungkin dia taunya pabrik tuh working class tanpa mempelajari hal lain mungkin. Iya maksudnya gini kan gue kemarin bilang ya bahwa emang you have to be there gitu on ground gitu, lo harus kesana harus lihat, lo harus interest in the culture untuk lo lihat gitu biar lo punya pemahaman klub bola yang lo dukung tuh kayak gimana. Gue tidak bilang bahwa semua orang harus datang sendiri gitu kan, belum tentu punya rezeki juga, mungkin nanti akan dapat kesempatan. Tapi tanpa lo lihat langsung, lo kan nggak bisa ngerti sebenarnya kan. Dan menurut gue kayak misalnya kemarin ada yang bilang enggak lo Arsenal itu yang namanya London itu Arsenal semua gitu kan, mayoritas kan. Menurut gue itu buat orang yang udah pernah ke sana gitu, entah dia berdatang, berkunjung, entah dia sekolah, entah dia tinggal gitu. Itu lucu banget sebenarnya kan. Dan lo kan udah berapa kali Jar? Gue 2 sih. London Jar. Lo udah 2 kali kan? Dalam waktu yang berdekatan tuh kan? Iya 2 tahun lah. 2 tahun kan? Iya dan lu tahu itu gak bener gitu kan? Lu tahu itu gak bener. Kita kemarin ngobrol ya? Iya kita ngobrol. Gue sebenarnya salah satu alasan gue pengen ngobrol sama lo on cam tuh gara-gara kita ngobrol itu kemarin gitu. Karena tadi kan mau gimana pun bukan cuma London doang nih, bukan cuma Emirates gitu ya. Makanya gue kalau kesana gue tuh menyempatkan diri ke gue ke Chelsea, gue ke Fulham. Kemarin tuh gue sampai ke Selhurst kan, maksudnya gue lihat bahkan ke Spurs. Semua omongan lu soal kumuh itu benar adanya. Apa Tottenham kumuh? Iya daerah situ dan agak gangster gitu ya. Walaupun stadionnya bagus banget. Jadi aneh kayak kok di daerah ini ada stadion sekeren ini? Gue juga bingung. Ke Tottenham naik apa? Gue naik tren ya? Tren apa? Tapi tren di atas apa di bawah? White Hart Lane yang
atas atau overground kan? Overground. Iya kayaknya. Karena White Hart Lane tuh tidak punya substation soalnya. Dan itu pas datang kayak ini kemana lagi ya gitu loh, kayak udah bingung aja gitu. Jadi dan jalannya lumayan kan, jauh kan? Lumayan agak muter. Kalau Arsenal kan bener-bener dia punya substation sendiri. Yes, dan langsung keluar. Nah, tapi maksudnya karena gue jalan tadi, makanya gue bisa lihat neighborhoodnya seperti yang lo bilang itu loh. Nah, gue ngerasa apa ya, ketika gue kesana pun kayak kan gue bilang sama lo, kayak Selhurst, South London itu bahkan makanannya aja makanan Ghana, makanan Nigeria gitu. Jadi lebih beda lah dibanding apa yang gue lihat di Emirates gitu. Bahkan Emirates sama Tottenham aja beda gitu loh. Jadi padahal deketan kan? Padahal deketan North London. Makanya untuk bilang semua Arsenal sih atau mayoritas Arsenal rada apa ya, terlalu gini gitu, langsung gimana sih jelasinnya? Betul, karena memang kalau buat kita ya fans yang simplifikasi, karena memang fans yang nontonnya dari TV gitu ya, yang belum pernah lihat langsung dapat kesempatan gitu, mereka lupa bahwa buat orang Eropa, orang Inggris terlebih, sepak bola itu kan hal yang sangat-sangat tribal dan sangat-sangat localized gitu. Setuju. Oh mungkin ini gue tahu. Mungkin karena mereka melihat angka 1,5 juta orang ada di parade Arsenal, sehingga ini secara demografi kayaknya yang London is red gitu loh. Makanya ya gue gak tahu kalau London lain ya. Cuma kalau yang biasa misalkan Arsenal atau Chelsea gitu misalnya ya. Kalau Spurs ya udah pastilah kalah jumlah. Arsenal sama Chelsea, gue ngerasa kalau dibilang London is red, kemarin gue bahas juga, dibanding instead of London is blue, ini tergantung konteksnya apa. Kalau konteksnya adalah jumlah orangnya, gue sepakat. Tapi kan kalau katanya kan Chelsea lebih banyak piala, ya maybe you can say Pride of London, just take it. Karena Pride of London lu punya kebanggaan karena piala lu lebih banyak dari Arsenal secara Eropa atau dunia, make sense gitu. Tapi kalau rednya ini mengacu pada populasi, ya gue sih pede. Kalau Arsenal dibanding Chelsea mungkin lebih banyak, atau mungkin daerahnya lebih luas, atau mungkin lebih global. Gue gak tahu, mungkin gue perlu nanya lu juga. Kalau secara angka sih mungkin secara aja. Populasi emang lebih gede kan? Mungkin aja. Cuman lagi-lagi ketika lo ngomongin secara populasi, lagi-lagi itu kan sangat terlokalisasi gitu. Kayak gue bilang kayak oke, kalau lo bilang bahwa London is Arsenal gitu, lo udah pada ke East London belum? East West Ham ya? West Ham. Gua Hackney tuh isi, cuma belum sampai ke stadionnya. Iya. Belum sampai ke Hackney, lo ke Stratford gitu ya. Kawasan-kawasan itu lah gitu. Lo akan bisa lihat dengan jelas bahwa di situ nggak ada Arsenal gitu. Udah pasti. Mungkin di arah perbatasan agak ada tuh, yang utara ke timur itu masih ada beberapa Arsenal lah gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ini, kalau misalnya ada fans Arsenal tinggal di daerah situ ya mungkin aja. Tapi di situ ya localized itu West Ham gitu kan. Kayak lo apalagi yang dulu ya, yang kayak Upton atau Bowling Ground di gitu Bowling Ground sebelum dia pindah ke Stratford kan. Atau kayak ya kalau lo ke West London gitu, lo ke daerah Chelsea, Fulham dan sekitarnya, mungkin aja ada fans Arsenal di situ. Tapi the whole area itu Chelsea. Iya. Nah kan yang hal-hal yang sangat sangat terlokalisir ini yang kadang-kadang fans tuh luput ngelihat gitu. Lo udah pernah ke Croydon berarti kan? Pernah. Udah pernah Croydon kan? Yang gue tadi yang Crystal Palace gitu. Kandangnya Palace. Gitu. Iya, gue takut di situ. Gue tidak merasa aman. Jujur pas gue mau ke sana, terus orang sono kayak, are you sure gitu. Lu gak mau nobar sama kita aja, lu ngapain ke sana gitu. Tapi gue pengen away gitu. Tapi sih galak sih. Dapat tiket tuh? Enggak, gue di luar akhirnya. Oh di luar? Karena rame ya, tapi ada mahal banget. Rame banget. Karena kan emang limited capacity kan. Dan harganya bagi gue sih kalau udah puluhan juta segala udah gak worth it lah menurut gue. Iya. Tapi ya gitu. Cuma maksudnya gue ngerasa bahkan ya, misalnya kita ngomongin West Ham ya, ini yang gue tahu ya, mungkin bisa jadi salah, kayak tadi gue bilang, apalagi stadion lama, kita ngomongin Upton Park, kita ngomongin Bowling Ground, ini kayaknya akan lebih tadi tribal atau daerah dibanding ketika dia pindah ke London Stadium atau Olympic gitu. Karena kan ada banyak fans West Ham lama yang kayak nggak usah ke situ lah, itu terlalu Inggris, yang lebih lokal itu kita nih, stadion lama lu gitu loh. Walaupun mereka seneng kapasitas lebih gede, cuma ada banyak yang gue lihat yang pas gue di sana menyalahkan itu nggak identitas kita gitu loh. Kita lebih ke Upton, kita lebih ke Boleyn mungkin gitu dibanding ini London Stadium gitu loh. Bahkan mereka tuh nyalahin kayak ini bosial nih, gitu degradasi karena itu gitu. Narasi publiknya gitu. London Stadium mungkin salah satu stadion yang pengalaman gue nonton di situ. Gue pernah nonton di dalam soalnya. Di mana, yang mana? Gue pernah nonton di London Stadium. Oh, London Stadium ya yang baru. Ya? Gue nginep di dekat situ pun pernah gitu di Stratford kan. Memang nggak enak karena dia kan ada ini kan, dia kan ada jarak kan.
Dulu ada jarak antara lapangan sama karena bekas stadion Olimpiade kan. Iya. Ke Bowling Ground gue pernah walaupun gue gak nonton. Gue di Bowling Ground musim terakhir sebelum dirubuhin itu. Emang vibe-nya serem sih. Seru. Gue vibe-nya serem. Itu gue lihat kayak gue sama temen gue berdua kan kayak. Karena West Ham tuh gila. Maksudnya kalau nonton Green Street Hooligan itu kan West Ham kan. West Ham Millwall kan. Jadi memang ya kita tahu lah. Dan ya itu bahwa kayak misalnya ya. Dulu banyak orang kalau ngomongin MU, wah nggak, kalau fans MU tuh pasti dari pinggiran kota Manchester, dari luar kota gitu kan. Yang dari dalam kotanya tuh pasti fans Man City. Setelah gue datang ke sana gitu, setelah gue lihat gitu, bahwa yang namanya city limitnya Manchester itu sama Jakarta Utara, gedean Jakarta Utara kecil sebenarnya, kecil gitu. Gue sempat kesana. Iya kan, jadi walaupun si Old Trafford di luar apa city limit kan, bukan yang kayak kita ke Depok juga enggak gitu kan, enggak cuman kayak keluar dikit aja gitu. Iya. Dan enggak sih, itu tetap di dalam city limitnya banyakan fans MU sebenarnya, banyakan fans Man United. Akses juga gampang kan, training itu keluar. Walaupun yang Etihad kampus juga deket ya. Betul. Sebenarnya. Tapi gini, lagi-lagi ya, kalau fans yang mungkin nonton dari TV dan mungkin belum pernah datang sudah bukan orang sana, pasti kan nggak tahu bahwa lo kan nggak milih lo suka klub mana kan? Iya, setuju. Kalau lo lahir di daerah tersebut, kemungkinan lo akan jadi fans klub tersebut. Orang tua lo fans klub tersebut, dia akan ngajarin lo jadi fans klub tersebut gitu. Nah ini bener banget nih, karena sorry gue potong. Jadi adik gue kan di sana, di Hackney ya tinggalnya. Nah cowoknya dia, ini kan London berarti ya. Cowoknya dia itu sempat di Bermondsey juga, terus sekarang ke Clapton di Hackney. Tapi di Fan City. Terus kan gue sempat, ya maksudnya kalau Indo ya, ini gue ngebawa. Dia orang apa? Dia orang Inggris. Orang Inggris. Okay. Nah gue ngebawa apa ya, pandangan umum yang di Indo. Fan City baru kali gitu kan, pasti kayak gitu kan. Tapi kenyataannya gue nanya kan, lu kenapa suka City? Bahkan sukanya sampai segitunya sukanya, karena gue lihat kan memorabilianya segala gitu. Ya I don't have a choice, karena dari lahir gue one sis yang baju bayi itu udah City, karena bapak dia orang Manchester. Bapaknya orang Manchester. Sekarang udah gak situ gitu. Jadi dia emang bener-bener gitu. Bahkan kemarin pas yang Arsenal parade, kan dia tinggal di London. Dia baru kepikiran, gila ya kenapa gue pas City dominasi gue gak kesana. Jadi gue kayak orang Manchester tapi di London gitu loh. Jadi maksudnya itu, bahkan dari contoh orang sono aja, ya mereka ya tadi tribalisme kedaerahan juga ada gitu, bener-bener. Bahkan sekalipun London kayak, ya gue Manchester lagi gitu. Makanya dia ke Wembley waktu final tuh. Gue punya satu temen dulu tinggal di Indonesia, orang Inggris. Dia fans, mungkin satu-satunya fans Burnley yang pernah gue temuin. Wow. Di Indonesia. Karena dia lahirnya di Burnley. Dia tidak punya pilihan selain jadi fans Burnley gitu kan. Kayak sini orang Jakarta, Persija, orang Bandung, gitu. Jawa Barat, Persib ya. Makanya kalau ada orang bilang, lo ngapain sih jadi fans itu, jadi fans itu, ya gak bisa milih gitu kan. Jadi gak bisa milih lah. Gak bisa milih. Oke, terus gue mau gini, yang juga seru ya kalau kita ngomongin soal banter-banteran ini. Lo kan juga ngerti culture banter ini kan Inggris banget lah sebenarnya kan. Ceng-cengan. Cuman menurut gue diartikan ke sini kan lo nggak boleh emosian kalau orang bantering gitu kan. Nggak boleh emosian, nggak boleh ya sara seksisme itu udah pasti nggak boleh lah. Tapi kadang-kadang ya menurut gue jadi sangat lucu. Jadi bukan gara-gara banternya bagus, jadi gara-gara orang emosian dan membabi buta aja gitu. Again, mungkin kita nggak harus men-take medsos dengan sangat serius ya. Tapi kita kan lewat gitu kan. Kita sebagai fans bola kita menikmati sebenarnya. Tapi banter tuh buat lo tuh gimana sih, Jer? Oke. Jadi ini POV dari fans Arsenal. Gua on behalf of myself lah. Jujur gue ke-trigger soal pialanya Chelsea. Oh iya? Yang dipost sama Chelsea-nya? Dan dipost sama Chelsea-nya dan dibakar banyak orang gitu. Jadi maksudnya gue gak bisa deny lah, karena gue udah sempet naik ke timeline gue. Walaupun akhirnya gue sejujur gue sempet hapus, karena itu algoritma gulungnya gila banget. Bagi gue damage-nya akan lebih besar kalau itu tetap ada dibanding itu gak ada. Toh gue udah mengaku salah, gue udah ngomong di box to box juga. Dan maksudnya gue kepancing lah, gue kepancing dan gue yakin orang juga udah punya jejak digital gue anyway, ya udah gitu. Cuma itu justru pas gue ngerenung ya, ini soal banter ya. Gue pribadi, gue nggak ngomong atas nama fans Arsenal lain ya. Gue merasa gue sebagai fans Arsenal belum terbiasa menang, belum terbiasa jadi pemenang, ya, dan belum terbiasa kalah di final. 2 kali dalam semusim. Bukan cuma kalah di final loh, 2 kali dalam semusim. Nah ini berjalan bersamaan di musim yang sama gitu loh. Jadi mungkin kayak salting atau kayak you don't know how to react gitu. Maksudnya tadi kan lu bilang, lu sekarang pemenang kan? Ya udah, maksudnya Arsenal sekarang defending champion. Ya udah, mau sombong kayak mau talk like a champion ya wajar gitu, karena emang sekarang lagi megang piala nih gitu loh.
Kan selama ini gak pernah di posisi itu. Nah jadi gue rasa yang gue pribadi harus belajar sebagai fans ya, adalah ya kita harus terbiasa menang. Oh kalau menang ngadepin banter tuh begini. Ya you don't need to hear that gitu. Lo ya udah emang ya mereka kan mau banter ya, kita tapi menang yang punya piala kita gitu loh. Nah gue pribadi ya, gue belum biasa di posisi itu nge. Kemarin ya pas yang gue ke-trigger itu, termasuk soal kalah di final tuh, itu kan udah berjalan lama banget gitu. Jadi itu pelajaran yang buat gue penting banget bagi fans Arsenal, terutama gue, bahwa oh kalau nanggepin banter harusnya begini ya gitu loh. Karena setelah gue pikir-pikir lagi, pada kenyataannya kan orang tuh butuh something to celebrate. Makanya hal kecil jadinya kayak gede aja gitu. Sebagian fans United akan membanggakan Bruno rekor assist kan. Dan makanya atau PFA apa? FWA, FWA dan gitu. Makanya kenapa sepak bola itu adalah eskapisme, pelarian untuk banyak orang di dunia ini. Karena memang ya kadang-kadang yang bisa dirayakan cuma bola doang. Iya gitu makanya kan? Maksudnya rekor gol orang lah, Chelsea banternya apa? Oh Arsenal nggak punya nih, kita masih bisa trofi stadion. Kan orang bilang kenapa sih bang lu baper banget, orang itu cuma apa promo stadium tour. It doesn't take a genius untuk tahu itu banter gitu maksudnya. Lu jangan sosok polos lah, lu tahu itu sebenarnya banter. Dan kalaupun itu banter nggak masalah. Karena yang bisa dibanggakan Chelsea di momen kemarin adalah Piala Champions yang Arsenal nggak punya kan gitu. Itu yang gue harus belajar sih untuk jadi pemenang gitu loh. Menurut gue kalau dari segi banter Chelsea yang kemarin itu menurut gue luar biasa tuh, keren. Iya. Keren banget gue akuin. Kalau gue kan udah mengalami ya 2 kali jadi juara liga. Tapi pertandingan terakhir di liga di musim itu kalah Champions League. Udah 2 kali ngalamin. Lawan Barcelona lagi kalah. Dua-duanya 2009 dan 2011. Itu liganya juara ya dua-duanya? Juara. Nah. Gak asik, emang gak asik beneran. Gak asik karena lu ganjel karena memang lu mengakhiri musim dengan kekalahan. Iya. Laga terakhir lu di musim itu kalah. Iya benar-benar. Beda pas 2008 juara liga and then juara Champions League. Nah itu asik tuh banget gitu. Emang makanya gue kemarin udah mikir ini nanti kalau Arsenal juara liga tapi gagal juara Champions pasti ada sour grapes pasti. Iya. Pasti itu gue rasain sih karena pasti ada ganjel kan. Iya makanya tadi kalah tuh banter gimana itu sih gue dapet apa ya pencerahan lah, dapet gue pengalaman rasa gitu. Oh ini kalau udah menang ini kalah di terakhir terus orang tebanter tapi lu kayak kan gue menang kenapa lu banter gitu. Tapi kan POV lu tadi ya lu menang ya udah lu nggak usah peduli tuh banter gitu. Banter balik aja. Oh iya ya gitu. Gue maksudnya sekarang Arsenal fansnya punya pilihan buat ya sekarang kita defending champion gitu. Sekarang kita adalah current champion gitu. Jadi banter balik pakai ini aja, lu bahas masa lalu kan bisa. Gitu. Makanya gue emang harus ini sih butuh waktu untuk ini gue mencerna ini semua jujur aja. Gue sih sejujurnya ya, gue dari semua banter-banter Arsenal kepada klub lain termasuk United. Satu pun gak ada yang bagus menurut gue banter. Gak ada yang bagus gitu, gak ada yang makanya selalu bisa dibalas kan. Selalu bisa dibalas gitu. Sampai trigger enggak ya? Enggak sampai big enggak ada. Maksud gue orang apa namanya lo sakit hati enggak, kita ketawa-ketawa aja. Tapi lu pernah enggak trigger? Maksudnya di era misalnya kayak gue misalnya lu ngerasain United baru juara, sosmed belum segitunya dulu ya? Enggak sih, gue sebenarnya ya kalau gue setelah pernah nggak kayak gue buktiin atau apa atau enggak, karena pengen banter balik deh. Kalau dalam piramida prioritas gue dalam hal sepak bola setelah lu jadi kalau lu udah merasakan away nonton timnas gitu bener-bener apalagi di kalau timnas masih busuk gitu kan ya akhirnya gue menempatkan bola Eropa ini dalam konteks yang secukupnya aja. Gue cuma buat lucu-lucuan aja, seru-seruan gitu-gitu kan. Cuman gue inget banget ada satu banternya fans Liverpool. Gue gak mau sebut dan gue gak mau bilang, gue gak mau sebut karena kalau gue sebut nanti orang pakai gitu. Oh kan. Iya. Itu adalah the first time ada orang fans Liverpool, orang Indonesia, dia kayak banter sesuatu yang gue gak bisa balas bos. Kalau langsung pribadi, personal ke lu atau nge-tweet langsung ke gue. Oke. Gitu. Gue gak bisa balas gitu. Gue gak bisa balas karena that's the angle yang anjing bener gitu tau gak lo. Itu bener, gue gak pernah kepikiran lu sebelumnya. Gak ada counter baliknya ya. Gak ada angle lu counter. Gak ada. Dan ini facts. Ini facts gitu. Gila penasaran banget gue. Nanti gue ceritain off cam aja. Ya oke. Kalau gak dipakai orang bahaya. Dipakai orang. Itu beneran. Dan itu gue baru inget karena dulu gue pernah pernah hire si siapa namanya Jonathan Wilson. Oke. Dulu gue hire untuk nulis kolom. Terus dia bikin kolom itu based on hal yang mungkin kayak 7-8 tahun kemudian defense Liverpool ini nge-tweet hal yang sama gitu ke gue. Gitu. Itu dia ngomongin soal MU, dia ngomongin soal United. Oke. Nggak ada ininya, nggak ada ceng-cengan, nggak ada slur, nggak ada apa gitu ya, nggak ada sesuatu yang dibuat-buat, just facts. Jadi there was possibility bahwa tuh orang baca tulisan Jonah Wills dong?
Jadi dia punya peluru itu? Enggak juga. Enggak juga. Dia cuman ngebaca sejarah dan ngebaca statistik dan dia bisa mengartikulasikan interpretasi dia kayak gini. Gue pikir anjing bener sih. Ini bener sih. Contoh Arsenal apa sih bangga ini? Dulu sebelum juara Piala Mas pasti Piala Mas gitu kan. Aja udah. Gue bilang udah gak ada lagi. Emang Piala Mas dihitungnya 2 kan kagak, gue bilang gitu kan. Iya. Masih bisa di counter lah. Di counter. Semua bisa ya. Makanya kemarin ketika UCL Liverpool misalnya. Apa? UCL Liverpool ke United bisa. Ada tapi balasannya tuh gak etis. Ada fans MU di Inggris tuh ada balasannya. Kalau dia bilang kan dulu kan we won it 5 times. Yes. Sekarang we won it 6 times. Oke. Balasannya fans MU kalau di Inggris ya itu adalah we won it 3 times without killing anyone. Iya kan kayak gitu kan jadi repot urusan kan udah kemana-mana soalnya kan ini kan. Kita itu nggak oke lah lu ngomongin tragedi. Jadi bukan itu ya? Bukan itu. Dia dan ini ngomongin sesuatu cuma ngomongin MU doang, bukan ngomongin klub lain. Dia ngomongin fakta soal MU. Keren. Ini tapi based on history berarti ya? Based on history. Dan menurut gue buat klub yang selevel MU, cuma MU doang yang kayak gitu. Nggak ada yang lain. Not even Arsenal, not Liverpool, not Chelsea. Oke. Iya sih. Nanti gue ceritain. Oke. Gue penasaran sih. Nah, dan gini, orang kan mengambil momen untuk slam dunk ke Arsenal kan. Apa lo lihat kan berbagai macam akun-akun government bahkan bikin ya pastilah. Kan? Ya itu pasti kan sebenarnya ada copyright infringement di situ kan. banyak kan. Nah, cuman memang gini, ini again ya. Karena lo gue anggap orang pinter, jadi kita bisa bahas agak pinteran dikit. Ada 2 hal sebenarnya yang menarik untuk dibahas adalah posisi klub bola terhadap satu LGBT, satu lagi terhadap Jewish ownership atau Jewish interest, gitu. Dulu ya, dan ini kan buat fans yang di luar Inggris, yang di Inggris mah gak peduli gitu kan. Yang di Inggris mah gak peduli, itu kan emang ini mereka. Tapi buat Indonesia kayak misalnya kayak kemarin Arsenal posting soal LGBT. Udah gitu ada yang ngecengin kan dengar juara. Udah gitu Mutia kan ini kan namanya Hika. Karena yang ngecengin juga seseorang lah gitu. Maksudnya yang punya prestasi atau apa. Ini sesuatu yang kalau buat gue ya hampir semua klub bola kan di Eropa kayak gitu sebenarnya. Dan itu adalah their culture. Ya. Iya kan, itu ada culture. Kalau persepsi gue adalah terserah lo agree atau enggak gitu ya, you just have to accept it. Iya kan, lo ya udah terima aja gitu. Dulu pernah ada bahasan soal ya orang Indonesia kan pasti agak sensi sama yang berbau-bau Jewish ya, gitu kan. Udah gitu Arsenal kan ada sponsorshipnya yang apa Israel interest lah. Lagi-lagi this is something kalau gue sih I don't wanna touch upon. Kenapa? Karena ya semua klub ada juga gitu. Man United ya Glazers Jewish gitu kan. Chelsea lama banget Abramovich itu Russian Jewish gitu. Iya, dan itu ada di banyak inilah. Nah, kalau perspektif lo gimana Jar soal 2 isu ini? Gimana fans Indonesia ini? Dari ini bahasannya cuma Indonesia doang. Di Eropa lo gak akan ngomongin beginian soalnya kan? Ya kan, soal satu LGBT sama soal Jewish ownership. Jadi gini, pandangan lu pengen nanya pandangan gue soal fans Indo yang protes itu atau soal kebijakan klub atau apa? Indo. Kalau soal klub kan kita nggak bisa ngapa-ngapain kan? Jadi tentang pendapat gue tentang mereka yang protes. Iya. Dan harusnya fans tuh kayak gimana ngeliatnya? Gue sebenarnya bukan orang yang punya posisi ngajarin fans harus berlaku gimana, karena bagi gue sebenarnya sih ya terserah aja sih mau gimana kan. Tadi kan lu bilang escapism. Jadi orang juga sebenarnya banyak juga yang menjadikan sepak bola atau tim jagoannya di bola itu sebagai pelarian dari masalah hidup sehari-hari. Misalnya kan dia kesel sama bosnya di kantor, dia hidupnya susah mungkin, cicilannya gak kebayar atau apapun itulah, ada banyak hal-hal yang menyebalkan. Tapi kalau timnya menang dia ada something to celebrate. Kalau wasitnya bikin kesalahan dia bisa ngomong wasit goblok. Karena dia nggak mungkin ngomong itu di pertemanan dia atau di kantor dia dong gitu. Jadi ada sarana melepaskan apa yang dia punya gitu. Termasuk makanya si teman gue nih TK Bebas juga Dita, dia juga pernah bikin skripsi waktu itu S1 gue inget tentang fanatisme ini. Kenapa sih orang segitunya sih gitu? Karena ya tadi ternyata dari penelitian ada ada gejolak emosi yang butuh disalurkan lah. Itu salah satunya dari penelitiannya. Jadi sebenarnya kalau mau ngomong gimana, ya itu sih balik lagi masing-masing ya. Karena suka bola atau gak suka bola, view orang tentang LGBT atau tentang Israel, Jewish and something like that,
ya itu kan mereka udah punya sendiri gitu, menjadi mungkin value mereka, menjadi belief mereka gitu. Cuma mungkin bentuk manifestasinya klub bola kan gitu. Tapi bisa aja mereka akan benci apapun yang berkaitan sama itu kan, atau malah against lah, nggak boykot, nggak pakai sampo tertentu, nggak makan tertentu. Jadi emang nggak bisa dikontrol juga. Jadi kalau bilang harus gimana, ya itu belief masing-masing sih, selama nggak ganggu. Cuma tadi kalau poinnya adalah klubnya, kan kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Itu kebijakan klub yang memang, ya maksudnya kebijakan klub itu kan bukan kebijakan satu orang gitu ya. Ibaratnya lu kalau di Indo deh, perusahaan kebijakannya begini, masuk jam 11, ya mau boykot ya jam 11 masuk kayak gitu. Dan ini menarik juga. Sebenarnya kalau tarikan soal protes-protes kayak gitu, itu gue sebenarnya melihat 2 kali pas gue ke Inggris. Yang pertama itu di depan Emirates waktu Arsenal lawan Liverpool, dan di Manchester waktu ya casual day aja gitu ya. Manchester waktu itu Palestine gitu lah. Mereka ada gerakan-gerakannya gitu kan di Manchester tuh, dan itu gue lihat cukup masif, ada secara rutin juga disuarakan gitu. Kalau di Emirates ini yang gue gitu loh momennya. Kan kalau misalnya salah satu sponsornya kan ya ada kaitannya jelas segala macam. Jadi gue wajar sih kenapa ini diprotes segitunya. Karena pas Arsenal datang ke Indo pun mereka nggak nge-branding sama sekali. Karena mereka tahu kalau nge-branding di Indo sensitif gitu kan. Sensitif banget. Pas Arsenal kemarin datang tuh. Jadi mereka aware banget soal itu gitu. Cuma yang pas gue Arsenal Liverpool, jadi pas gue datang pertama, itu pengalaman gue pertama ke Emirates ya. Pas gue datang langsung ada orang, sekumpulan orang gitu di tangga Emirates, mereka protes soal Emirates. Soal The Emirates. Soal gitu. Emirates. Iya, soal maskapainya gitu. Karena ya mereka ngejelasin segala macam gitulah. Terus kan sempat ada visit Rwanda juga gitu. Sempat kayak gitu-gitulah. Intinya mereka memprotes itu. Jadi nama stadion, disponsorin. Pokoknya mereka memboikot Arsenal lah. Nah, terus kan ternyata gini ya, ternyata ada protes-protes aktivisme juga nih gue liat di match day loh. Di match day supaya mereka lebih dengar katanya. Supaya mereka lebih dengar gitu. Nah, si orang-orang hooligannya gitu atau fans Arsenal juga bahkan jadi berantemin orang. Kayak fuck off gitu, kayak get off this football gitu-gitu. Kayak entar dulu lu jangan caper dulu, kita lagi mau tanding, ini big match Arsenal Liverpool musim lalu, big match banget gitu. Ya gitu. Jadi maksudnya dari merekanya pun ada protes di sana, bahkan tapi ada fans juga yang ya udah. Iya. Gitu. Maksudnya gue ya terserah lu kalau mau kayak gitu, tapi jangan ganggu matchday gue gitu. Nah gitu. Jadi apalagi di Indonesia ya, yang ibaratnya bahkan sebagian orang sana kan juga kayak lu rekam mulu dah, pasti gitu kan. Kalau turn on your phone gitu, masih ada suara-suara gitu, terutama di belakang gawang ya. Gitu. Gue tuh kalau komentar soal itu ya, gue tuh sebenarnya nggak gitu banyak punya foto dan footage gue di sana. Kenapa? Karena gue tidak pernah nge-shoot kalau lagi gitu kan. Iya. Emang mau enjoy the moment aja. Cuman memang pas itu. Iya. Dan lo kelihatan banget turis gitu kan kalau rekam kan. Makanya gue kalau orang kan nanya, misalkan gue pernah beberapa kali, bang rekomendasi dong, gue bilang kalau lu mau, kan orang beda-beda ya. Kalau Stratford gue juga salut banget, Stratford End tuh gila, kayak nggak berhenti tuh ngomongnya. Tapi kan tuh belakang gawang ngechannya gitu. Kalau Arsenal tuh punya Clock End di selatan sama North Bank gitu, yang terkenal. Nah itu kan dulu belakang gawang, sama seperti Ultras atau kalau di sini tuh Kurva North, Kurva Sud. Ya Kurva Sud yang Ultras Garuda sama La Grande. Nah itu kan juga belakang gawang kan gitu. Jadi gue bilang kalau lu mau yang bener-bener menikmati turis gitu, tengah sih, barat apa timur gitu, bahkan VIP segala. Tapi kalau lu mau ngerasain vibes-nya, itu belakang gawang. Karena kemarin yang pertama gue nyoba North Bank, yang kedua kemarin Clock End, emang lebih beda lah, si marah-marahnya, maki-makinya, bahkan ketika ada pelanggaran mereka sambil streaming protes-protes gitu, itu benar-benar kerasa. Tapi ya resikonya, lu banyak rekam sih ditabok HP. Pasti. Gitu. Jadi baik lagi Jar soal yang tadi. Jadi kan gini, kalau di dunia entertainment, musik atau art gitu atau film, kan perdebatan adalah lu bisa nggak memisahkan artis dengan karyanya. Gitu. Dengan seniman ya, artis ya. Jadi misalnya dia punya preferensi politik, dia punya preferensi ideologi yang lo nggak setuju gitu kan. Tapi karyanya bagus nih gitu kan, lo menikmati. Lu boykot nggak gitu? Lu bisa memisahkan nggak si artis dengan artnya kan? Menarik. Ini menarik kalau di ini dalam kacamata bola gitu. Dan kalau dua isu yang tadi kita bahas ya sebenarnya nggak ada satupun klub gede yang imun di Inggris terhadap hal tersebut, nggak ada. Iya, ternyata betul. Nggak ada. Makanya buat gue kalau
kalau perdebatannya seperti itu jadi tidak produktif. Yes, karena tadi lu bilang soal banter culture ini, itu kan pokoknya orang akan cari apa yang bisa menjatuhkan lawan banternya gitu. Nah ketika misalnya prestasi nggak bisa ngelawan, akhirnya melebar tuh. Karena gua rasa ya mungkin ada, gua nggak bisa bilang pukul rata semua, tapi ada apa ya? Banter terkait soal misalnya LGBT atau terkait soal sponsor berbau bejuis atau Israel, itu bukan banter pertama yang keluar gitu loh, bukan jadi kekuatan utama mereka. Nah kalau ini tembak, tapi lu disponsorin Israel misalnya gitu, tapi lu support LGBT, nah gitu tuh, itu kan layer kesekian dari banter gitu loh. Jadi ini buat gue jadi somehow ya di Indonesia, apalagi lu bilang tadi sebenarnya nggak ada keterikatan apapun gitu, lebih ke peluru banter sih menurut gue. Cuman terlepas dari value ya, ada orang yang emang punya value, gue respect itu. Tapi kalau sampai segitunya sih menurut gue, apalagi nggak berpengaruh ya. Maksud gue gini, kalau orang misal contoh boykot apa yang mereka konsumsi, itu kan ya ada di sini gitu. Maksudnya barangnya kayak gue nggak mau nah itu pilihan gitu. Tapi kan ini kebijakan klub Inggris nih, gitu kayak. Dan lo taruhnya apa gitu sebenarnya ya? Iya, dan lo gitu bisa memilih untuk nggak peduli sebenarnya kan? Ya exactly, makanya. Bisa untuk nggak peduli, itu jadi lucu karena kan setiap musim. Ketika ya ini kan mereka bilangnya ini ketika Pride Month gitu kan, selalu isunya ini aja. Iya pasti. Ini agak mirip kayak dulu kalau kita tuh boleh selamat Natal apa enggak gitu kan. Itu tiap tahun itu aja boleh jangan kurang lebih. Kalau itu fenomena Indonesia sih. Indonesia banget. Indonesia banget itu gue. Oke. Indonesia banget gitu. Tapi kan ya maksudnya gue juga menghargai kalau mereka mau gitu ya nggak apa-apa juga kan. Ini yang tapi mereka harus tahu bahwa apapun yang mereka lakukan itu nggak ngaruh sama klub gitu. Itu sih. Inilah yang gue bilang bahwa konteks fandom bola di Indonesia itu banyak hal sebenarnya very localized yang lucu karena gak ada hubungannya sama klub aslinya gitu, gak ada hubungannya sama jadi sekali. Mereka approach-nya localized padahal gak lokal sama sekali, ini internasional ya. Dan ini di-treat jadi sesuatu yang again kayak misalnya nih, ini udah mau Piala Dunia nih, udah mau Piala Dunia ya. Nanti kan banyak nih orang-orang yang fanatik terhadap negara-negara tertentu gitu kan. Belanda, ada yang Jerman, ada orang pawai-pawai kayak gitu. Memang banyak fans bola di Indonesia itu dengan sadar atau dengan tidak sadar memutus identitas si tim bolanya sebagai perwakilan negara. Dia lihat memposisikan diri sebagai tim bola aja gitu. Makanya ada orang fanatik. Gue pernah lihat ada bener sih. Kalau konvoi Belanda kan udah banyak kita lihat ya. Kemarin gue dikirimin footage Jerman bos. Maksudnya? Jadi ada konvoi Jerman? Ada konvoi Jerman di Indonesia Timur lah pokoknya. Jerman. Timur Jerman ya? Ternyata ada. Oh, gue pikir Belanda semua loh. Ternyata ada. Kan gitu. Mereka sampai naikin bendera gitu kan? Kalau itu ya. Gue kayak wow. Kalau itu gue pertama kali ke Ambon itu, posko-posko di jalan itu kalau kita kan FBR itu saya kan. Tulisannya KNVB bos. KNVB beneran itu KNVB gitu kayak gitu. Nah, ini belum ada yang ngomongin bahwa bagaimana kita sebagai sebuah market itu kan market sendiri ya? Market yang sangat besar. Dan sebenarnya klub bola Inggris itu bingung. Ini ada orangnya, ada angkanya, gue nggak bisa ngeduitin kira-kira gitu kan. Kira-kira gitu kan. Karena ternyata kita punya culture sendiri yang akhirnya kita ciptakan antara kita doang. Ini konteks apa? Negara atau konteks semuanya? Oh semuanya. Jadi gimana cara kita sebagai fans bola Indonesia memandang klub Eropa? Gimana memandang timnas negara lain gitu kan? Iya. Ini apa? Kenapa bisa ada orang fanatik sama Argentina, sama Jerman, sama Jerman, sama Belanda gitu kan? Itu lucu banget sebenarnya. Karena lo kan bukan bagian dari negara tersebut. Betul. Lo memutus tim sepak bola itu di TV yang lo lihat itu sebagai tim lo. Iya benar. Iya sebagai tim lo. Iya. Iya sebenarnya lebih lucu karena konteksnya negara sih ya. Karena kalau klub mungkin emang ada mungkin perwakilan di sini gitu. Tapi kalau nggak semua negara ya ada sih. Belanda kan Oranje Indo gitu. Tapi nggak banyak negara yang bisa, maksudnya punya perwakilan di sini bahkan sampai komunitas supporter gitu kan sebenarnya. Karena gue juga ngerasa gitu sih. Maksudnya gue kan suka Perancis ya. Gue dukung Perancis. Tapi sebenarnya gue gak suka negaranya. Maksud gue gak suka beberapa kebijakannya atau cara mereka. Ya kayak kemarin lah, misalnya contoh yang soal PSG katanya kan rusuh gitu. Itu kan ada bola gak ada bola begitu kan mereka. Gitu. Maksudnya bagaimana cara mereka itu sadari, gue nggak serak sebenarnya gitu. Cuma gue ada di era Arsenal yang French Connection. Gue suka Prancis. Tadi gue ditanya juga di CNN. Gue bilang kalau lu tanya sama fans Arsenal sebelum era gue, which siapa? Vincent Rompis, Eddie Broccoli,
mungkin ya Coach Justin mungkin kalau tinggal sana ya pasti Belanda lah karena ada warna Belanda juga di Arsenal gitu. Jadi tergantung itu kelihatan tuh kalau gue ada Aldi Bawazir, nah itu kan seumur ya Perancis karena di era itu Arsenalnya Perancis gitu loh. Karena kan gue ditanya kenapa Arsenal tapi nggak Inggris? Ya dulu bahkan ada sempat diprotes nggak ada pemain Inggris di Arsenal. Kalau fans Arsenal tahun 80-an ya Inggris pasti. Ya benar itu. Karena Arsenal klub yang Inggris banget sebenarnya dulu. Mungkin masih 90 awal masih juga tuh. Nah kalau sekarang maksudnya sini kan bahkan sempat diprotes kan ada starting 11 nggak ada pemain Inggris kan sempat rame banget tuh. Sekarang sih udah normal aja klub kayak gitu. Dulu kan sempat diprotes banget Arsenal. Jadi ya gimana gue bisa suka Inggris? Pemain gue ya mungkin gue akan seneng kalau musim ini misalnya pun Inggris juara. Ya kan ada Declan sama Saka gitu. Jadi gue ya gue merasa terwakilkan lah gitu kan. Tapi lebih ke klub. Tapi kalau negara sih sebenarnya nggak terlalu gimana ya. Ini memang harusnya. Dan ini selama bulan Piala Dunia ini ya, Juli kita akan lihat banyak kelucuan sih sebenarnya sih. Iya, yang lebih fanatik gitu. Tapi menurut lu akan lebih fanatik juga? Menurut gue nggak seklub sih pasti. Enggak, karena fanatismenya beda. Memang tidak seklub tapi gue bilang kayak ada orang yang fanatik sama Belanda sama Jerman gitu ya. Sama ya itu sih yang paling sering itu Belanda, Jerman, Inggris sih nggak segitunya sih sebenarnya. Iya Belanda Jerman sih Jerman. Menurut gua lumayan mengakar ya. Argentina, really? Argentina ya, iya Argentina ya. Orang suka Argentina segitunya. Argentina. Bukan Messi, bukan Maradona. Gara-gara Maradona. Dan gue lihat sebenarnya adalah ini negara-negara yang kuatnya itu kan tahun 80-an 90-an awal gitu kan. Iya kan. Lu mikir temen gue Argentina nggak ada kayaknya. Siapa yang segitunya Argentina? Ada ya? Gue ada kenal sama orang gitu. Orang Indonesia Argentina banget. Orang Argentina iya. Dan cuman urusan soal bola tapi gitu. Jadi kalau negaranya enggak. Karena kalau lu kan maksudnya Anglophile, lu suka Inggris gitu kan. Maksudnya emang semua kalau yang kayak gitunya sebenarnya sih nggak banyak gitu. Kalau Belanda Jerman gue paham karena ada beberapa emang orang gue Belanda banget. Nah gue ngerasa emang kehidupan dia sehari-hari ya Belanda banget. Ada yang Jerman banget. Senior kita tuh si siapa? Bang Ropan Rudi Pangemanan itu Jerman banget. Itu Jerman banget. Gue bilang lu mau dukung siapa? Pokoknya kalau udah main Jerman. Di momen itu pas gue nanya waktu itu Arsenal di Inggris kenapa? Karena ada Ozil, ada Mertesacker, dia bilang ada Mustafi. Wah, jadi karena itu doang. Gitu. Kalau Gita kan Brazil ya. Gue inget banget gue pernah waktu itu gue kemana ya. Jadi gue dulu pas zaman Bein kan kalau gue ke Eropa dia selalu nitip jersey. Mau jersey apa om? Apapun pemain Jerman gitu pokoknya kan. Jerman. Gue ke Watford waktu itu, gue beli nih jersey, gue lupa pemain Jerman siapa ya. Ada pemain Jerman di Watford. Iya, pernah. Bener-bener dia pokoknya pemain Jerman gitu. Nah, pasti kan ada cerita sendiri-sendiri kan. Soalnya kenapa dia Belanda. Kalau Belanda gue ngerti lah, itu sebenarnya yang paling make sense tuh Belanda. Paling make sense, setuju. Yang lain-lain tuh gak make sense sebenarnya. Iya, karena ada warna Belanda di Indonesia juga lah gitu kan. Sama soal Jerman kenapa ya? Fanatisme sama pemain. Ini yang gue gak ngerti juga sama Ronaldo, sama Messi. Ini kan sebenarnya sesuatu fenomena yang NBA banget. Karena di NBA kan lo follow NBA. Iya. Di NBA kan you follow the player, bukan follow the team. Yes, setuju. Iya kan? Setuju. Ada temen gue fanatik banget sama LeBron, awalnya fans Cavs kan. Jadi pindah. Fans Miami Heat gitu kan. Sekarang jadi fans Lakers dia. Gitu. Nah kalau di tapi kayak lu dan gue kayaknya klub sih ya. Maksudnya klub. Iya kan? Kan lu bilang NBA sebenarnya pemain. Iya. Tapi kan lu tetap Pistons, gue tetap Mavericks. Iya, karena kita approach-nya dari sudut pandang bola. Oh, benar. Make sense. Iya. Gitu. Nah, orang-orang kan karena pas ini kan maksudnya sorry gue potong kayak banyak orang kan lu udah mulai nge-tweet lagi tuh sejak Kate Cunningham ini merajai. Kan orang mungkin enggak aware gitu kayak kok dia Pistons misalnya ngelihat lu. Kan gue tahu dulu kan kita ngobrol zaman itu aja yang dulu Bad Boys ya dulu sempet. Bad Boys yang 80-an. Ya 80-an terus lu sempat. Gitu, ya lu kan suka yang era Rip Hamilton, Ben Wallace gitu kan. Gue era Nowitzki jelas gitu sebelum Luka ya. Karena approach-nya bola sih bener. Bola, pendekatan kita tuh bola. Gitu. Kalau orang tuh pendekatan bintang kan. Dan emang NBA kan very superstar driven league kan. Iya gitu. Jadi bener-bener diarahin sama pemain bintangnya siapa ya. Apa sekarang ya inilah Wembanyama kan. Iya benar. Padahal small market San Antonio kan. Iya benar. Iya. Itu sih yang signifikan itu Luka sih. Luka pindah tuh. Ada orang yang suka Dallas karena Luka. Jadi Lakers tuh. Iya. Kayaknya itu gede itu sih. Sisanya kayaknya nggak terlalu. Ketika approach tersebut ada di bola gitu. Jadi kemarin di TPJS minggu lalu ya. Jadi gue bilang bahwa Portugal tuh bisa juara asal Ronaldo nggak main jadi starter. Gue bilang gitu. Ada orang komen ngamuk-ngamuk di IG gue. Dia ngamuk-ngamuk karena gue ngomong gitu. Orang Indonesia ngamuk-ngamuk karena lo kenapa gak suka sama Ronaldo kata dia gitu. Kenapa lo ngomong bahwa Portugal gak bisa juara bla bla bla. Kenapa gue aneh banget gitu. Tapi Ronaldo emang gila sih fansnya. Maksudnya gue sempet
gue sempat konten sama Afif Safi di Noise waktu itu ngajak lu juga. Itu kita punya, karena gini, kita suka bikin konten roasting gitu loh. Tapi semua di roasting, Ronaldo di roasting, Messi, siapapun lah yang lucu aja pasti di roasting. Arsenal kalah di roasting, Barcelona kalah di roasting. Maksudnya nggak immune, tim kita pun disikat juga gitu. Itu tapi pas Ronaldo yang parah tuh yang pas dicabut ya, kalau nggak salah eranya siapa sih dia tuh waktu itu, yang Piers Morgan muncul, terus dia sempat cabut duluan dari lapangan gitulah kalau nggak salah gitu. Nah itu kita cengin, itu rame banget, saking ramenya di TikTok dan nyerang sosmed, kita bikin episode khusus FBR namanya, fans berat Ronaldo. Dan banyak nih orang kayak gitu. Ternyata dia adalah driver di Balikpapan, ada ibu-ibu ternyata di Jaktim, ya bahasa lu kemarin lah, seng mungkin dia apa kayak gitu. Itu random banget dan gak tau kenapa benar-benar segitunya. Tio Utama pas Euro kemarin, dia tuh ngomong gak ngejelekin Ronaldo, cuma ngomong apa ya, karena diganti, apa karena bolanya ketahan Ronaldo, apa gak pressing, pokoknya terkait taktikal aja, bukan hate ya. Abis deh sama fans Ronaldo. Maksudnya emang segitunya tuh, apa bahasanya orang bocil Ronaldo tuh segede itu sih. Mungkin Messi juga ya, gue rasa Messi Ronaldo tuh punya fanbase personal yang gak masuk akal sih menurut gue. Gue amazed, maksudnya gue kok gitu sih. Cuma di sisi lain gue juga impressed nih sama. Karena kalau kita mendekatannya soal football sebagai identity, kan there's nobody bigger than harus ya. Ya. Kalau Fergie tahu sih ditampol itu. Dua pemain United yang gini, karena kita di industri bola ya dulu. Gue dulu di football broadcast. Ketemu pemain bola tuh buat gue tuh sebenarnya nggak ada rasanya. Oh gitu? Nggak menarik, buat gue tuh nggak menarik ketemu pemain bola. Karena kebanyakan sebenarnya nggak asik, nggak punya karakter lah. Ya setuju gitu kan. Kebanyakan nggak asik. Ya. Tapi dua pemain MU yang pengen gue temuin itu dan belum pernah ketemu, itu satu Roy Keane, ya. Kedua Gary Neville. Dua-duanya punya karakter. Sekarang gue malas sama mereka. Karena mereka gak ceng-cengan MU terus gitu kan. Iya kan. Jadi kan kayak nobody bigger than a club gitu. Ronaldo main di MU dulu superstar gitu. Tapi MU-nya Solskjaer itu runtuh gara-gara Ronaldo. Udah gara-gara Ronaldo lah, udah lah. Wow. Udah fix itu. Gak bisa dibantah lagi. Iya. Gue gak ngebantah juga, cuma lu siap-siap aja. Gue mah bodo amat gitu kan. Gitu. Jadi menurut lo terakhir Jer, yang lo bakal dukung Prancis lah buat ini. Iya. Karena itu sih, gue ngerasa apalagi kan, ya maksudnya kalau lu kan bilang lu udah gak di football industry gitu. Kalau gue kan, ya gue masih konten pribadi, gue masih sama Tackle Bebas, gue masih sama Box to Box gitu ya. Jadi ya bagi gue itu tuh udah identitas yang melekat dari orang tahu. Maksudnya mungkin part of identity, part of branding juga. Jadi ya gue nggak bisa nggak Perancis gitu. Maksudnya karena ya orang udah tahu gue itu karena akan dikira ganti-ganti dan bandwagon. Kalau Arsenal sih kan emang tiap musim ya. Kalau Perancis ya gue jujur gue pribadi ya, gue sih nggak yakin misalnya mereka akan bisa juara dengan pemain semewah itu gitu. Karena kayak kita tahu lah, nggak semua tim yang paling mewah kok yang bisa juara gitu. Jadi gue juga sebenarnya ya kalau 4 besar gue masih lumayan pede. Cuma kalau untuk juara itu hal lain gitu. Ada hal-hal yang beda yang bisa menentukan sebuah hasil. Termasuk kayak Argentina kemarin bagi gue sih kalau orang bilang itu scripted segala, gue sih nggak percaya. Gue ya mungkin iya, tapi gue lebih ke ya orang mau mati buat Messi aja sih. Kemarin tuh ada banyak yang kayak gitu kan. Pokoknya kita akan berusaha buat Messi gitu. Jadi itu terjadi kemarin di Argentina. Jadi pas gue kalah di final pun ya udah. Karena toh Prancis habis juara 18, dua-dua kalahnya untuk Messi bisa kayak gitu. Gue percaya scripted ya. Karena kenapa? Nggak mungkin itu kalau Muani nendang sengaja kena. Iya sih. Martinez kan. Tapi kan ada banyak gitu kan. Gue sih ya terserah kalau mau mikir gitu. Bagi gue enggak. Dan yang gue ragukan adalah selain karena nggak ada back to back juara sejak Italia 34-38 yang kita tahu. Brazil terakhir. Iya Brazil terakhir. Iya dua itu maksud gue. Kan 38-34. Mussolini. Selain itu ya kan, it's more than football, it's beyond football. Paling Brazil tuh 58-62 Pele kalau nggak salah. Pele. Itu di Swedia. Jadi selain itu kan nggak ada. Dan gue rasa mungkin Argentina nggak selapar itu sih untuk bisa memenangkan lagi gitu. Jadi ya gue gak tahu Prancis gimana. Cuma gue rasa Spanyol cukup kuat. Portugal sebenarnya kuat sih. Gue lihat ini kan Spanyol, Portugal, Inggris kuat. Yang gak pernah bohong itu kan betting odds ya. Betting odds tuh paling tinggi, paling kecil. Jadi paling diunggulin tuh Prancis sama Spanyol tuh bareng tuh. Sama tuh. Oh sama deh. Sama. Nomor di bawahnya Inggris. Emang selalu gitu gak sih Inggris? Di bawahnya Inggris. Di bawahnya lagi Brazil.
Brazil. Jadi Brazil tuh unggulan keempat. Abis gitu baru Jerman. Brazil ya? Abis itu baru Portugal sama Jerman. Oh Portugal nggak segitunya. Gue pikir Portugal masuk keempat itu loh. Ya, lebih besar dibanding Brazil. Agak kaget lihat. Kalau Argentina ya karena lo bilang tadi karena nggak ada orang juara back to back kan. Iya dan nggak selapar itu sih. Bagi gue udah menang ya. Iya. Ya ngapain lagi gitu menurut gue ya. Tapi kalau Jerman Belanda kayak emang udah mulai ini. Jerman Belanda lagi prestasinya lagi nggak dalam pemainnya pun ya. Portugal sebenarnya menarik lihat sih. Tapi menurut lu peluangnya Brazil lebih gede dari Portugal? Kalau dari batch itu lu setuju atau? Faktor Ancelotti menurut gue. Make sense. Ya. Gue adalah orang yang merasa bahwa tim Brazil kemarin yang diketawain orang itu kan isinya segala macam gitu. Itu buat gue tim yang solid. Ancelotti banget. Dia demennya pemain-pemain begituan itu. Yang udah umur di atas 30-an kan dia demennya begitu-begituan. Iya, tapi kalau Neymar gak ada pilihan ya, itu permintaan publik. Neymar, itu suara rakyat ya. Iya. Jadi harus dibawa. Iya, tapi gak bakal distarterin juga sih menurut gue sih. Iya. Ya bagi gue aman lah kan kalau gak bawa Neymar disalahin gagal, disalahin gak bawa Neymar. Kalau bawa paling gak digagalinnya kalah doang. Iya, menarik sih karena 4 besar gue pikir itu. Maksudnya itu gak kaget Spanyol, Prancis, Inggris gak kaget. Gue pikir satunya Portugal. Ternyata Brasil ya. Brazil ternyata ya, kita lihat aja. Oke Jer, thank you. Thank you juga. Thank you. Seru juga ya ngebahas ini. Gak ada skrip ya kan? Gak ada skrip. Dan bukan tentang hasil bola gitu loh. Bosen. Iya, ini menarik. Oke, thank you.